sekalian boleh sampai diikat gitu kan. Kalau memang mau rapi gitu. Nah itu gimana itu caranya menghadapi anak-anak yang Bu ini enggak loh. Nah sekarang saya karena dengan yang tadi dengan caranya kita sebagai teman pendekatan kepada anak sudah, sebagai manajer sudah, tapi tetap nggak ngena. Itu apakah Anda punya solusi? Silakan dan dijalankan. Iya, bukan silakan. Tadi dibicarakan tentang disiplin positif ya, ya. Sejauh ini yang saya rasakan itu tadi untuk siswa gitu ya, anak didik kita itu kebanyakan mungkin hampir 90% lah yang disiplin itu karena patuh ya, bukan karena keluar dari motivasi dia sendiri. Iya, atau eksternal. Ya. Yang ingin saya tanyakan gimana caranya ya siswa itu bisa merasa bahwa kedisiplinan itu sudah menjadi kebutuhan dia. Jadi kan itu biar dia nggak merasa disiplin karena saya harus patuh dengan aturan ini. Yes. Gimana caranya itu? Nah. Oke, kita baca satu persatu dari 1 sampai 35. Yang pertama, tidak berisik saat ada teman yang sedang belajar. 2, jangan tidur ketika guru menjelaskan. 3, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. 4, dilarang nambah pelajaran. Tidak boleh membuli teman sekitar. Kemudian tidak boleh main game saat belajar. Saya nggak tahu namanya siapa yang menulis ya. Saling menghargai pendapat teman. Guru jangan terlalu banyak memberikan tugas sebelumnya melibatkan biaya. Oke. No cara, ini saya nggak berada deh, kan dia yang nulis. No cara, guru dilarang mempermalukan siswa. Dilarang menjelaskan, dilarang mempertanyakan pertanyaan dan tidak patut dipertanyakan. Jarumnya menyenangkan sih. Dilarang main bola di kelas, dilarang merusak kerudung. Guru dilarang mengintimidasi siswa itu. Ini kayaknya punya masa lalu ya. Iya. Masa kemarin. Oh. Guru dilarang menuntut siswa untuk selalu harus bisa memperhatikan. Guru seharusnya jangan terlalu menuntut siswanya untuk selalu memprioritaskan pelajarannya karena harus mengingat bahwa ada plus minus 15 pelajaran. Yang sama harus siswa prioritaskan atau menjaga. Dilarang merokok di sekolah, dilarang provokator, dilarang berisik saat belajar, tidak mempersulit temannya saat presentasi. No rasis. Oke, dilarang memanggil teman dengan nama ortu. Dilarang mengandalkan satu orang saja saat kerja kelompok. Dilarang melihat cermin. Dilarang membawa senjata tajam. Kalau
harus mukir gitu ya. Harus mendapatkan izin dari polsek. Aduh. Dilarang bermain game saat belajar. Jadi itu wow, katanya apa ini? Mengikuti arus. Ya, nikmati aja. Ini sedang apa? Arus sedang. Dilarang bawa bau. Dilarang bau. Dilarang bau. Pakai dulu. Ini mau jodoh. Oh iya. Terakhir dilarang telat meskipun guru. Dilarang telat meskipun guru kalau telat dihukumkan. Yes. Nah, kayaknya kalau Jonathan karena dinampung bahagia sekali. Kalau dilarang itu kayaknya apa namanya hidup ini kok sempit. Segala ini ditulah, iya ditulah. Nah, gimana kalau misalkan kita yang dari negatif larang itu menjadi anjuran. Yes. Kita berkelompok harus enjoy. Nah, contoh, cara menenjoknya dari mana? Ini makanya jangan tulis ya, biarnya itu ya. Tapi siapa Pak? Tapi siapa? Supaya hari ini muncul karena banyak pelanggaran. Saya itu sampai kesulitan ini harus gimana bersama supaya apa namanya belajar itu nyaman. Kalau belajar nyaman itu menerima materi enak. Ayo. Kita akan hindari no menjadi yes. Pertama, ini ada kata yang sama, no rasis. No sara, oke, no sara sama dengan no rasis. Menjadi apa dong? No rasis. Kalau no itu kan dilarang kan? Nah, itu bahasa lain selain no rasis apa? Iya. Misalkan kita menghormati saling menghormati antar suku agama dan budaya. Banyak sekali. Kita lama kita hidupnya. Bagaimana juga saya pasti saling menghormati, toleransi. Ini namanya kata positif. No sara. Soalnya itu kan di sini kan pusing. Kalau diganti dengan kata toleransi dengan kita positif gitu. Senyum, yang jelek dengan cantik gitu kalau saling menghormati. Yes. Yang kedua, kita hapus karena sudah kita hapus aja ya. Sudah diakomodir. Norasi diganti dengan apa? Yang keras. Toleransi dengan sesama. Oke. Kita lihat tidak berisik. Ini saat ada teman yang sedang belajar. Tidak berisik itu apa gitu ya. Jadi kata-kata apa yang positif supaya tidak mengganti kata tidak berisik. Ada kata-kata tidak berisik, tidak boleh main game saat belajar, saling menghargai pendapat teman. Oh, ini kita ya toleransi dengan sesama. Oke, saya
dilarang ngomong-ngomongkan. Guru jangan terlalu banyak. Oke, dilarang ngobrol. Dilarang ngobrol. Dilarang. Ya itu diganti bisa nggak? Dilarang ngobrol, dilarang berisik. Ini kan apa kira-kira yang pas? Tertib. Seperti apa? Saat belajar. Oke, tiga. Berarti yang kaitan dengan visi ngobrol bersama kita atur. Sudah diakomodir dengan satu kata. Dengan satu kata. Dengan satu kalimat. Tertib saat belajar. Jangan itu ketika guru menjelaskan itu tidak fisik ya. Oke, berarti itu bisa. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Kita masuk ya, dilarang mabal. Oke, tidak boleh main game saat belajar. Itu tertib saat belajar. Oke ya. Oke, tertib saat belajar main game itu juga. Tertib. Tidak boleh membuli temannya. Oke, membuli. Toleransi. Yes. Kita sekarang dilarang mabal pelajaran. Tertib. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Tertib. Jangan ikut ketika guru menjelaskan. Habis. Seharusnya menyenangkan sih. Dilarang pertanyaan yang tidak pertanyaannya tak boleh gitu. Dilarang merusak kerudung, tapi dia toleransi apa? Oh iya. Ada toleransi dong. Dilarang main bola di kelas. Oke, dalamnya menyata teman. Ini ada toleransi. Dilarang. Dilarang mengobrol saat guru jelaskan. Dilarang mempermalukan siswa. Guru seharusnya jangan terlalu menuntut siswa. Apa ini? Dilarang merokok sekolah di sekolah. No provokator. Hah? Itu maksudnya kemana? Toleransi. Yes, ada toleransi. Toleransi. Dilarang berisik saat belajar. Nah ini kan yang dilarang itu ya nggak usah. Jadi kita tuh berisik dengan aturan-aturan sendiri. Setelah kita toleransi. Ada mungkin ya. Apalagi tidak mempersulit teman saat presentasi. Dilarang membawa senjata tajam. Dilarang melihat cermin. Tidak tertib. Oke. Jadi tertib saat belajar. Dilarang bermain game saat belajar. Just enjoy the flow. Hey. Enjoy. Dilarang bau. Bersih. Toleransi. Dilarang memanggil temannya dengan nama aku. Toleransi. Mereka yang memanggil dengan nama orang tuanya tidak Ampun belajar. Oke. Guru jangan terlalu banyak memberikan tugas dan banyak melibatkan biaya. Jangan Citra. kata-kata
jangan kita bukan menjadi apa? Bukan saya. Jadi apa? Ini guru saya sama muridnya itu apa? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ya kata-kata dia enak apa? Guru Karena dia membiayai membiayai tugas dia masak. muridnya. Gimana? Guru membiayai tugas muridnya. Guru membiayai Tugas muridnya. tugas muridnya. Tata Tariana. Masih ada 1.000 Tambah tanggungan. 5 harus dibiayai. Nanti anak-anak gurunya nanti nggak bisa sekolah. Oke, kata-kata yang lain yang untuk simpatik ini guru harus empati empati apa? Itu kata lain apa yang menarik? Tugas paling nilai sendiri. Ya gede nilai sih. Kata-kata jangan kita ubah menjadi kan jangan itu kan memberikan kerangkeng ulang. Tapi kita kata-kata jangan memberatkan kemudian apa namanya itu jangan terlalu banyak ngasih tugas, jangan intimidasi itu kan larangan-larangan itu kita ubah menjadi kalimat dan musnah. Artinya yang mau saran karena kita kalau semakin banyak larangan, hidup itu semakin sempit. Ya, betul. Jadinya mengharap bahwa pada guru empati. Mungkin ya. Jadi kata-kata no menjadi segala. Hah? Apa artinya Mbak Messi? Non? Gegarnya mas. Suka. Oke, Oh. tapi menggunakan saya ingin kata itu dipakai dari kalian termasuk dari aku. Coba udah. Silakan ini ada kata guru dilarang mempermalukan siswa. Guru jangan terlalu memberatkan tugas banyak. Dilarang guru terus guru ngapain gitu? Ini dilarang, itu dilarang. Jam kos sih. Guru mempermalukan siswa sudah dilarang. Terus guru dilarang menuntut siswa untuk selalu harus bisa mapalnya. Itu kan banyak larangan. Terus guru turun ngapain? Udah gak ada gurunya aja gitu. Boleh. Iya. Nah, ini bisa nggak dengan kata-kata satu kalimat positif? Dia mau direkamnya. Harapan kalian. Ini akan bisa tulis. Ini menarik. Dari beberapa yang lain. Kedua daripada yang diberikan dari gratis ya pasti. Ya kan? Ya. Buat satu kalimat pengganti. Kalimat positif pengganti kalimat negatif. Bisa Guru jangan terlalu banyak. Guru dalam memperlakukan siswa, guru dalam saya sepakat nih. Maka semuanya saya sepakat. Larang-larang. Tapi bisa nggak diubah dengan satu kata atau satu kalimat yang positif? Ustaz, ini kan salah ya. Kalau yang punya dia sepakat kan Pak? Ya, kalau ini yang dilarang merusak kerudung itu maksudnya gimana? Kan toleransi ya. Guru dilarang mengandalkan satu orang saja. Ya, oke. Bisa keluar. Oke. Ini meskipun kalau di rumah oke ini kan itu. Buat kalimat positif. Waktunya 1 menit. Iwal kayak wiji. Adil. Kalau adil repot. Saya kasih tahu aja ya. Kalau adil apa? Repotnya apa? Yang masuk kelas tahun penuh dapat nilai 90. Yang masuk kelas kurang 1 hari 24 menit dapat nilai 90. Yang kurang dari
sering 1 tahun itu dapat nilai 9. Adil nggak? Ada yang mabal main game berapa kali dapat nilai 8. Adil nggak? Ya pokoknya kita enjoy dengan kalimat yang positif. Selain ada itu berat, mau itu juga nggak bisa. Gimana kalau saya kerja di sini? Halo, Bang. Bisa 1 bulan itu. Halo, Tak. Dengan saya itu ada 6 kali. Dari yang biasa. Medium kan? Medium. Yes. 1 kata untuk guru. Harapan saya apa? Baik. Tuh. Jangan takut. Takut. Pak, kalau begini bagaimana enggak? Tidak begini saya hapus. Apa? 1 kata. Guru Mengajar dengan harusnya. seharusnya itu. Harusnya apa nih? Seharusnya itu kan tidak ini kan? Guru mengajar dengan seharusnya. Seharusnya itu adalah guru jangan. Mengerti. Ini guru Iya. juga pusing, jangan lupa ya. Guru juga pusing harus jarak. Itu harus. Suruh ngapain gitu? Kalau 1 kalimat positif kan enak. Guru, kalau itu guru mohon maaf harus menghargai kemampuan siswa. Apalagi? Menghargai sesuai bidangnya. Betul. Selain menghargai ya, kata-kata positif yang lain. Saya supaya nanti begitu saya hapus, ini sudah terwakili. Emang siapa? Guru harus menghargai Pakai. Guru harus menghargai siswa seutuhnya. Masuk. Apa kira-kira? Ini ya kata-kata seperti itu yang saya suka. Manusia seutuh. Terus menghargai kemampuan siswa sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, kalau kita sudah versinya sudah di seni, kita disuruh ke eksak itu ya susah. Karena seni itu menurutnya kan berbeda. Itu harus Seni adalah suatu bidadari. Guru sebaiknya menghargai kemampuan. Guru menghargai siswa seutuh. Kalau si Rafi jadi nongkrong nih. Guru menghargai dan berempati. Perjuangan. Empati itu apa sih? Effort. Report. Kalian saya suka bahasa kalian ya. Kalau memang Menghargai effort guru menghargai siswa seutuhnya. Mau kiri semua. Bila sudah menghargai siswa seutuhnya, kita balik ke kata tadi. Bila sudah menghargai kemampuan siswa seutuhnya, berarti guru tidak memberikan beban-bebannya. Ya, tidak. Terus guru tidak mengembangkan siswa. Ya, ya menghargai dong. Kemudian dilarang, ya guru tidak mempertanyakan pertanyaan. Woi. Berapa mau? Ini harus praktek, maksudnya praktek belajar. Seharusnya menyenangkan aja. Kalau menghargai menyenangkan, guru dilarang mengintimidasi siswa. Berarti dia harus menghargai siswa seutuhnya. Guru dilarang menuntut siswa untuk selalu
Guru seharusnya jangan terlalu menuntut siswa. Oke, jadi menghargai siswa itu. Pakai jurusan ini. Dilarang ya, sudah masuk ya. Berarti saya hapus karena sudah bisa diwakili oleh nomor 3. Nah, ini yang belum diwakili nih, dilarang baru Aduh, jujur. Jadi maksudnya mana ini? Masuk toleransi jenis tetangga atau masuk tertinggal? Masuk pikiran Sanjaya itu. Apa? Iya iya po. Pak, masuk pikiran Sanjaya. Kalau itu nanti ya, kalau faktor itu faktor Kimia. ringan itu biasanya kan habis jam 12. Kalau pagi-pagi sudah aromanya sudah beda. Kalau ringan itu kita bicarakan kan merupakan hasil sisa-sisa metabolisme. Residu dari metabolisme itu salah satunya ringan. Nah, kalau pagi-pagi itu kan belum berzingat. Kalau sudah bau berarti tadi malam itu dia sudah aktivitas apa begitu. Paginya belum mandi. Ngeborong fisik, Bapak. Iya, bisa saja kan seperti itu. Oh, mau sholat ke Beko. Nah, itu berarti masalahnya di mandi. Kalau siang berarti masalahnya di keringat. Apalagi harus olahraga kan. Nah, itu harus punya pikiran. Kalau kamu punya pikiran gimana Pak? Ya sudah, dan jualan dulu kan di sini. Ya pakai pikiran. Harganya 2.500 saya nggak itu. Oh, sini. Setan. Oke, berarti di sini masuk di mana? Toleransi. Toleransi. Dia yang bau. Ah, Nggak punya toleransi terhadap mereka satu bangku gitu. menjadi paling. Ya, maksudnya toleransi ya. Bang, bang. Berarti ada yang ketiga yang Tentu keyakinan di. kelas yang harus diyakini bersama-sama. Sekali lagi ini bukan keyakinan kepada Tuhan karena Tuhan umat Muslim mungkin persepsinya beda dengan umat Katolik, umat Kristen, Hindu, Teologi, Konghucu dan sebagainya. Ini kita keyakinan kelas kita sepakati bersama. Osmodius. Kita harus satu. Toleransi saudara. Sama. Tek dedi kau kan? Tek dedi. Dengan tidak tadi no sara, no rasis, no provokasi. No problem. Yang kedua kita harus penting saat belajar no kill, No pain, no cermin itu tadi ya. No pain. Ini kita Goblok. Kapan lah? Goblok. Jadi follow the flow. No pain, no pain. Follow the flow. Goblok. Yang ketiga ya dulu kami berharap bahwa guru itu adalah menghargai siswa sebetulnya yang kemampuan belajarnya itu lambat, jangan dipakai cepat. Sampai kapan itu bisa? Betul kan? Yang kemampuan belajarnya sedang, mau disuruh cepat, dia nggak bisa. Paham? Dan itu kan karakter kalian. Yang lambat asal selamat banyak. Yang cepat dikusuk ayam. Tapi yang cepat selamat ada juga. Ini mungkin itu juga kepada bapak ibu guru yang ada pertanyaan? Bagaimana perasaan kalian? Sangat plong. Siap? Lebih fresh. Lebih fresh. Tolong dikir. Enak banget. Enak banget. Curhat-curhat ini Saya enak banget. tidak menyindir sama sekali yang suka main game di kelas. Ada manis-manisnya. Kemarin ada kesepakatan kayak gini kan? Ya. Belum ada. Dia Jadi sah-sah saja. Nomor tolong untuk ditempel di kelas kalian. di ruang guru. Jangan. Oh. Nanti saya tanda tangan. Ini
ini khusus untuk orang. Kan semua guru, Pak. Ya, nanti kan Yang sehari ya. kamu tulis guru biologi harus menghargai itu. Jangan biologi. Dari kami semua. Tambah guru biologi nanti di sini kita tambahkan. Kalau nanti ingin khawatirnya ada guru yang lain tersinggung kan nggak enak. Kita guru biologi. Ada guru yang lain mengikuti. Ya, betul. Ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak usah tegang. Kemarin Abdul, kemudian Bu Nani, kemudian akhir itu sebelum. Akhir sudah nggak? Baru akan. Ini yang ketiga. Tapi saya ambil bahwa pertemuan kali ini kita sebisa mungkin akan membawa paradigma baru tentang bagaimana kita memimpin di kelas. Paradigma baru itu lebih penting daripada hanya sekedar presentasi dan seterusnya. Karena kita meluangkan waktu, ini tentu ada yang harus dikorbankan. Kalau sekedar hanya mengikuti permintaan Pak Wahidi atau permintaan siapa begitu, kemudian ini ya saya pikir lebar. Nah, kita di sini akan berdiskusi tentang budaya positif. Tadi saya sekedar curhat bukan ya ngobrol aja. Tadi saya masuk di kelas IPA 2, kelas 12 IPA 2. Ternyata di sana itu baru terkesan selama 12 tahun mengajar baru tadi. Kalau 5 tahun jadi lomba, kemudian 12 tahun di situ terkesan sederhana sih. Yang membuat saya terkesan bahwa apa itu namanya anak-anak itu ternyata yang saya pikir anak-anak dia lebih dewasa dari yang semestinya. Contoh, tadi saya mencoba untuk menggerakkan anak-anak itu tentang bagaimana dia tertib di sekolah dengan cara di IPA 2 itu belum dipasang tata tertib bahasa. IPA 2, IPA 1 bahasa kayaknya lewat. Kemudian saya coba untuk mencari tata tertib itu di kelas IPA 3. Tolong difoto tata tertib di sana, kemudian di set. Waktunya hanya 2 menit. Setelah foto, kemudian di set di grup kelas dan mereka membaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Habis saya kasih waktu membaca 5 menit, anak-anak kalian mau dilibatkan untuk membaca tata tertib? Enggak. Saya tidak pernah tahu tata tertib itu ada. Bayangkan kalau anak-anak tidak tahu tata tertib itu ada, pasti ya Pak Asep akan banyak pekerjaan. Kalau anak-anak tidak tahu tata tertib. Nah, nanti dinamikanya akan saya sampaikan di pertemuan baru ini. Kalau itu boleh bertanya pada saat saya presentasi, karena ini sifatnya diskusi, kemudian kita coba untuk membuat paradigma baru tentang kita memimpin kelas, kita memimpin guru, kita memimpin kelas. Oke. Ini khusus saya ini yang mempengaruhi pola pikir saya tentang mengajar ini. Dan ini orangnya si Anastasia. Ini biar kerok yang mempengaruhi paradigma saya. Sama Bu Nani iya sih, tapi sama PP oke, harap gitu. Tapi yang paling mengaruhi ini, dia orang Depok mengajar di SLB, apa yang B atau yang C gitu. Nggak tahu keturunan atau lain, nggak paham. Oke. Nah, ini saya sampaikan bahwa kaitannya dengan tadi ada terjun juga bagaimana kita menciptakan budaya positif di SMA kita. Kemudian tenaga kerjanya tadi ada Bu Anastasia, Bu Nani, Bu Nini sama Bu Dina. Kemudian data isinya ini. Nah,
Yang keempat tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas gitu. Mudah-mudahan ini 30 menit selesai. Kalau nggak selesai ya 2 jam. Aset, kalem. Boleh. Sebelumnya mengajar ini saya di depan ini ngecapruk itu ya pokoknya kumaha ini gitu lah. Yang saya ketahui saya ajarkan itu dulu sebelum saya ikut guru penggerak. Padahal saya guru penggerak sebetulnya iseng gitu. Ya orang lain ikut guru penggerak saya coba ikut. Ternyata setelah ikut saya terjebak dengan apa namanya jebakan guru penggerak yang membuat saya memang berubah. Yang dulunya memang saya bekerja itu ya sesuai dengan kemampuan saya, kemudian di kelas saya sampaikan kepada anak-anak materi yang saya pahami, materi yang saya kuasai. Saya tanpa berpikir bahwa anak itu memang sebelumnya itu sudah punya bekal, ada yang bekalnya itu sedikit, ada yang sedang, ada yang sudah banyak. Beraneka ragam di kelas. Nah setelah ikut guru penggerak kemudian dikasih tahu Pak Bu bahwa Ibu itu sadar nggak anak-anak itu setiap tahun berubah berbeda-beda. Oh iya ya, itu ternyata orang yang berbeda yang saya ajar tahun sekarang, jam sekarang, bulan sekarang, tahun kemarin itu beda anaknya dengan yang sekarang saya ajar. Saya baru sadar bahwa itu memang beda. Nah, pas ada kesadaran maka kami coba untuk berubah, lebih memahami ke siswa. Anak butuhnya apa sih? Kemudian saya coba untuk memahami termasuk pertanyaan-tanya sama Pak Asep tentang bakat anak itu beda di masing-masing kelas. Ternyata betul setelah ada data dari Pak Asep sedangkan preferensinya beraneka ragam. Ada yang memang punya estetik yang kuat dibanding dengan auditorinya ada yang kuat dibanding dengan yang visual. Ini juga berpengaruh terhadap anak-anak dalam menangkap materi yang kita ajarkan. IPA 1 berbeda karakteristiknya dengan bahasa. IPA 2 berbeda dengan IPA 3 dan seterusnya. Ini kemudian yang menyebabkan kita menjadi harus lebih paham terhadap karakteristik anak. Akhirnya saya ubah dari kemudian saya mengajarkan apa menjadi anak pengennya apa dari biologi ini. Bisa adalah biologi kompromi. Pak, jangan di kelas melulu dong, biologi itu kan banyak objeknya. Oke, kita mau apa? Kali tengok, jadi Bapak Ibu guru tahu bahwa saya ngajar di depan kelas. Kemudian suatu saat yang lain saya bawa ke sana. Padahal saya juga blank gitu, misalnya ada apa saya nggak tahu, misalnya ada makhluk hidup, iya saya. Kalau ada tumbuhan, iya. Ada Bu Meli lewat, Bu Mel ini gimana? Saya mau mengajar tapi ini bahannya saya nggak tahu ada atau enggak tentang persilangan waktu itu di depan. Ini kayaknya bunga yang apa di depan ada yang menarik. Ada nggak bunga seperti yang dipakai oleh yang pakai Mendel? Kayaknya ada apa ini? Kata Bu Meli. Di mana Bu? Di depan. Oke, kita ke sana. Sama Bu Meli waktu itu saya bawa-bawa ke sana. Dan ada, tapi bukan itu, bukan Pak ini kayaknya yang mirip ya, tetapi bukan itu yang Mendel pakai. Yang Mendel pakai itu biasanya beda. Yang di sana itu Centrosoma fluoroscape yang di depan. Mendel nggak pakai itu. Ada yang bertanya, Pak ini kalau bisa warna ungu bagaimana gunanya ini? Ini. Coba nanti kalau kenapa kalau ungu warna ungu disilakan dengan warna nanti akan seperti apa? Ya nanti tentu melalui riset yang bisa jawab secara riset. Silakan kamu coba ini. Oke. Itu paradigma belajar saya sadar bahwa berubah sebelum mengikuti guru penggerak dan setelah mengikuti guru. Makanya saya harap Bapak Ibu sekali dulu mencoba untuk mendaftar. Dan yang unik dalam guru penggerak itu susah masuknya. Yang susah itu masuk. Kalau keluar gampang. Dari sekian ribu itu kemarin itu yang lulus hanya 147. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian masing-masing lanjut. Asal daftar lolos,
insya Allah lulus. Materi tersampaikan sempurna. Nah ini yang dibanding dengan yang visual. Ini juga berpengaruh terhadap anak-anak dalam menangkap materi yang kita ajarkan. IPA 1 berbeda karakteristiknya dengan bahasa. IPA 2 berbeda dengan IPA 3 dan seterusnya. Ini kemudian yang menyebabkan kita menjadi harus lebih paham terhadap karakteristik anak. Akhirnya saya ubah dari kemudian saya mengajarkan apa menjadi anak pengennya apa dari biologi. Misalnya biologi anatomi, Pak jangan di kelas melulu dong, biologi itu kan banyak objeknya. Oke, kita apa? Kali tembok, kalau ibu tahu bahwa saya ngajar di depan kelas. Kemudian suatu saat yang lain saya bawa ke sana. Padahal saya juga blank, di sana ada apa saya kira baru di sana ada makhluk hidup, iya saya. Bahwa ada tumbuhan, iya. Ada Bu Meli lewat, Bu Mel ini gimana? Saya mau ngajar tapi ini bahannya saya nggak tahu ada atau enggak tentang persilangan waktu itu di depan. Ini kayaknya pernah bunga yang di depan ada yang menarik. Ada nggak bunga seperti yang dipakai oleh kayaknya ada Pak Wahyu? Kata Bu Meli. Di mana Bu? Di depan. Oke kita ke sana. Sama Bu Meli waktu itu saya bawa-bawa ke sana. Dan ada, tapi bukan itu, bukan Pak ini kayaknya yang mirip ya, tetapi bukan itu yang Mendel pakai. Yang Mendel pakai itu spesiesnya beda. Yang di sana itu Centrosoma Foruscat yang depan. Mendel nggak pakai itu. Ada yang bertanya, Pak ini kok bisa warna ungu bagaimana gunanya? Oh iya. Coba nanti kalau kenapa kalau ungu warna ungu disilakan dengan warna ungu dia akan seperti apa? Yang nanti tentu melalui riset yang bisa jawab secara instan. Silakan kamu coba gitu. Oke. Itu paradigma belajar saya sadar bahwa bukan sebelum mengikuti guru beneran dan setelah mengikuti. Makanya saya terus mencoba untuk mendapatkan dan ayat kuning dalam guru beneran itu susah masuk. Yang susah itu masuk. Kalau keluar kan dari sekian ribu itu kemarin itu yang lulus hanya 147. Jadi misal Bapak Ibu sekalian masing-masing ambil asal daftar lolos, insya Allah lulus. Materi tersampaikan sempurna. Nah ini yang paling menarik. Waktu itu kalau lihat anak nggak paham-paham, itu darah saya itu tekanannya yang paling berpengaruh terhadap kesehatan saya. Jadi yang semula itu kalau anak itu dapat nilai 5 dan nilai 4 itu frustasi gitu, gurunya. Bukan murid-muridnya main juga aja. Wah, baiklah. Setelah itu kemudian ya kalau kita memahami anak, ya sudah lah memang anak itu ada kemampuannya yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya sudah lah, pasti kamu akan ketemu nanti pada suatu saat di titik yang mana yang saya nggak tahu. Jadi yang nanti yang lambat itu mungkin pahamnya itu 2 tahun kemudian baru paham, udah lulus baru paham, kan ada yang seperti itu. Sehingga saya ada begitu ambil pusing karena anak memang dari awal kemampuannya berbeda. Terus yang sebelumnya saya menganggap anak itu jadi komoditi. Komoditi itu begini, kalau saya ngajar anak sejumlah 1 kelas, itu otomatis sertifikasi saya cair. Anak sebagai komoditas. Kemudian setelah belajar di guru penggerak itu sama pertemuan berapa ya? Pertemuan bulan Februari pertengahan, November pertengahan. Itu saya sadar bahwa oh ya ini anak itu sebagai aset bangsa yang nggak boleh kita sakiti perasaannya. Oh ya, jadi saya dari sana dulu Pak. Ini ternyata juga aset yang harus kita jaga, kita lindungi, jangan sampai kena bully oleh rekannya sendiri atau dari pihak lain. Itu kemudian yang membuat saya merasa berbahagia ikut dididik oleh guru. Tentang perubahan positif
perubahan paradigma belajar. Ada yang ingin ditanyakan dari saya? Ini nggak lama kok, paling ya setengah jam, satu jam. Silakan. Apa ya? Kalau misalkan belum bisa ditanyakan, ada lagi. Disiplin positif. Kalau disiplin positif, kita dengan kata disiplin itu sudah kayaknya kayak militer gitu ya. Padahal waktu itu belajar Dewan Paulo itu mengatakan bahwa disiplin positif itu lebih kepada bagaimana kita menghargai waktu yang kita miliki. Kalau sebelum saya ikut guru penggerak, itu disiplin positif itu diartikan sebagai patuh terhadap aturan. Kecenderungannya itu maksa gitu. Kalau ini berangkatnya besok lebih awal ya, jam 7 kurang seperempat. Itu kayaknya itu apa namanya tidak nyaman gitu. Tapi ya setelah guru penggerak, alhamdulillah gitu. Ya meskipun agak sedikit nggak parah-parah amat gitu. Jadi ada motivasi intrinsik baik saya harus berubah kalau mau nasib ini berubah. Jadi lebih kepada apa ya, mendisiplinkan diri. Kita bayangkan kalau misalkan ada 78 guru plus anak 1176 itu kemudian memiliki motivasi intrinsik yang sama frekuensinya dengan kita, itu kayaknya akan bagus sekali buat kita. Itu disiplin positif. Nah, kemudian perilaku positif pada manusia, bahwa memang manusia itu memiliki perilaku, motivasi perilakunya itu jadi yang pertama menghindari hukuman. Di motivasi kita misalkan mematuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama, itu ada yang untuk menghindari hukuman. Misalkan ada yang kedua dan mendapatkan penghargaan, yang ketiga itu mendapatkan penghargaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Jadi apresiasi diri. Contoh, ini satu contoh saja kasus. Ada pemotor memakai helm saat terjadi kemudian saat terlihat ada operasi zebra. Jadi misalkan kita ada operasi zebra, kemudian kita pakai helm, itu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan bagaimana? Misalkan promotor memakai helm saat terlihat ada operasi simpatik, ingin memberikan sepotong bunga bagi yang mengenakan helm misalkan. Jadi dia untuk dihargai saja. Ada anak yang misalkan pengennya itu masuk ke kelas, kemudian tepat waktu, karena di sana itu misalkan gurunya killer. Nah, berarti dia tipe 1 menghindari hukuman. Kemudian kalau misalkan ada anak yang masuk kelas tepat waktu, sama-sama tepat waktu, kemudian guru yang bersangkutan itu di sana suka memberikan permen ke anak yang tepat waktu. Nah ini, itu berarti dia tipe 2. Kalau tipe 3 bagaimana? Kalau tipe 3 itu mau ada operasi, mau nggak tetap pakai helm. Mau dikasih permen, mau tidak, mau dihukum, mau tidak, dia tetap. Itu yang penting. Itu motivasi perilaku. Ada pertanyaan? Serius banget sih. Karena sudah saya desain supaya nggak serius gimana gitu. Atau mukanya muka serius gitu. Nggak apa-apa ini kalau misalkan tadi Bu berkenan untuk di-upload, kalau enggak tetap saya minta approve dari yang dari sini. Jadi nggak usah nanti kalau di-upload gimana, kalau di gimana, nggak usah. Silakan, saya bicarakan. Iya, Bu Pen, silakan. Tadi dibicarakan tentang disiplin positif ya. Ya. Sejauh ini yang saya rasakan itu tadi untuk sisi
kedisiplinan itu apa sudah menjadi kebutuhan dia. Jadi kan itu biar dia nggak merasa disiplin karena saya harus patuh dengan aturan ini, aturan ini. Yes. Gimana caranya itu? Nanti pada slide ke-16. Oh, 16 atau berapa? Ya nanti lah, kita slide berikutnya aja. Sip, ini sudah kayaknya seperti dukun gitu ya. Mau apa di belakang, tapi ada sih. Tidak tahu apa yang kita perlukan itu apa. Nih. Nah, pada prinsipnya kita sama ya, anak-anak juga manusia, kita juga manusia. Pada prinsipnya siapapun mereka, tetap ini bertanggung jawab. Itu siapapun. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu ya bagaimana mereka bertahan. Kekuasaan. Kekuasaan itu bukan arti presiden atau presiden begitu enggak, tapi bahwa seseorang, tiap orang itu pasti punya keinginan untuk menguasai setidak-tidaknya keilmuan. Inggris, bukan tentu punya keinginan yang kuat untuk berdialog bahasa Inggris. Persoalan nanti berhasil atau tidak urusan belakangan. Saya sebagai guru pasti ingin menguasai materi yang saya dalami. Itu setiap orang begitu, termasuk siapapun ya. Orang jalanan sekalipun dia akan menguasai medan. Hasrat untuk menguasai yang dia itu pasti ada punya. Tentu ada yang berbeda, ada yang penguasaan orang satu dengan orang lain begitu. Bebasan, orang yang bebas pasti dia, nggak mau diatur-atur oleh orang lain. Tapi setiap orang pasti begitu. Anak juga sama, jangan dikira anak itu pengen tertib, enggak. Pada anak juga pengen bebas, main game di kelas itu pengennya boleh. Main bercermin tiap saat itu pengennya juga boleh. pakai di sekolah kayaknya boleh. Iya, keinginannya begitu. Itu kan dia, ya memang guru pun sama. Inginnya itu ya nggak usah ke sekolah kan dibayar. Guru pun sama. Ya betul Pak. Ya, kita ya masuk ke kelas ya sudah. Nah, ini tulis ya. Kemudian nanti kita ke kantor lagi di bank. Sama, guru juga sama pengennya bebas. Anak juga sama sebetulnya. Tidak hanya kita saja. Presiden pengennya sama. Dia improvisasi seperti mereka tanpa diawasi oleh jiwa. Sama, pengen bebas presiden juga. Karena kenapa kok dia kayaknya nggak bebas ya? Karena diawasi oleh banyak lembaga. Kesenangan ya, setiap orang pengen pamer, main game dan seterusnya itu kan masing-masing orang pasti punya itu. Kemudian ini disayangi, rasa diterima, itu nggak ada yang bisa membantah, nggak apa-apa. Ketika kebutuhan dasar manusia ini sudah kita miliki, maka hidup ini kayaknya sudah berarti kayaknya. Ada pertanyaan? Nah, ada istilah baru yang baru saya kenal setelah berkembang yaitu restitusi. Kalau prostitusi berat itu bahasa saya belajar. Jadi restitusi ini yang memantik pikiran itu menjadi apa sih? Jadi kepo gitu. Ternyata ini dalam kaitannya dengan kita profesi kita sehari-hari aja, itu tipe-tipe kita sebagai guru, mungkin sebagai BK, itu ada tipe ini, pembuku, membuat merasa bersalah, mungkin ada yang tipe teman, ada tipe pemantau, ada tipe manajer. Itu tipe-tipe daripada kita dalam menjalankan tugas. Apakah ada yang salah ya? Tentu ini kita tanyakan sama Bu Anastasia. Bu Anastasia, kalau ada anak seperti ini, kemudian sudah dilakukan perlakuan seperti ini, bagaimana? Kita di SMA, Bu, bukan di SD, bukan di SMP. Karena saya tuh habis lihat itu kejadian-kejadian peristiwa alam. Gimana Bu itu? Ngahulun, Pak. Ngahulun. Gimana Pak ya? Gini aja. Akhirnya sepakat bahwa ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada anak yang pada saat tertentu
kita ke anak ya, kita seperti ini. Ya, ada suara ramah, maka silakan. Gimana? Kok bisa sampai tawuran itu bagaimana sih? Itu tipe yang teman, senyum, jenaka. Ada yang suatu saat mungkin kita akan membuat anak merasa bersalah. Jika kita begitu ngawatos ke bapak di rumah, nanti nyiapkan segala rupina ibu, itu yang kedua. Jadi anak itu kemudian merasa bersalah kalau dia melakukan ulang salah, ya lihat konteksnya. Kemudian ada yang coba menghukum, sia itu balik sini, hapennya nggak puas. Misalkan begitu lah, itu tipe penghukum. Salah, ya belum tentu. Begitu kan nanti kita lihat konteksnya seperti apa. Kalau anak sudah tidak bisa diperlakukan yang macam-macam itu kan berarti ya sudah ada. Ada tipe pemantau. Nah, ada datar, ada satu rumah hari atau sekarang itu jam seberapa? Jam 7:15 Pak. Harusnya jam berapa? Harusnya adalah jam 7. Ada datar, kemudian juga ada emosi yang berlebihan. Itu tipenya tipe. Ada yang manajer. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalkan besok kita masuk lagi jam 7 ya? Jangan jam sekian lagi lah. Ada datar, kemudian tulus, tidak ada dendam di antara kita dengan anak. Ini mana yang paling tepat tentu kita yang menentukan, bukan orang lain. Pada satu saat kita mungkin pakai ini, pada saat yang lain pakai ini, pada saat yang sudah kelima kita pakai ini. Pada saat yang lain kita harus pakai seperti ini. Karena kan karakter anak beda-beda. Nah, itu nggak pakai ini, ya nggak bisa. Nah, ini yang tadi sampaikan tadi. Bagaimana cara supaya anak itu keluar dari motivasinya, itu keluar dari dalam dirinya. Ini kita membentuk keyakinan kelas. Tadi diprotes sama Rio paduan. Pak, keyakinan bukan kepada Tuhan. Saya rada, oh iya ya, gitu. Tapi begini Rio dan kawan-kawan, saya bilang begini. Keyakinan pada Tuhan itu bisa berbeda antara kalian yang Muslim dengan kalian yang Katolik, berbeda dengan yang Konghucu. Sehingga saya akan membicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah keyakinan kita terhadap kelas kita. Kalau saya tayangkan di sini itu banyak sekali, ada 30 sekian anak dengan setelah dibaca tadi tata tertib dibaca sejumlah rupa, kemudian cik kalian pengennya gimana? Pertama, saya kasih peraturan dikeluarkan oleh sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah. Kedua, mereka saya suruh baca. Yang ketiga, kemudian mereka saya suruh untuk membuat ini. Tapi ini tidak ditempel di papan tulis ya, jadi dimarahi sama tulis. Saya buat pakai yang spidol. Bisa di ruang sana. Spidol sejumlah rupa supaya mereka menulis. Dan benar itu, mereka itu curahan hatinya itu kayaknya masa lalunya itu suram semua. Coba bayangin, anak-anak itu yang hanya ada dari 35 itu hanya ada yang kalimat positif, ada 5 orang yang memiliki kalimat follow the flow, itu kalimat positif. Terus toleransi nggak pernah belum tercantum di sana. Ada di kamera saya. Kalimat itu jangan, no sara, no rasis, terus jangan meledek. Kalimatnya hampir 29 orang. Itu negatif. Kalimat meledek di otak mereka itu kerangin semua. Itu jangan. Buat mereka stres ya.
Iya, wah, yang boleh itu apa sih sebetulnya? Nah, dari sana kemudian kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Secara tidak langsung mereka saya hipnotis untuk merubah kalimat negatif itu jadi positif. Akhirnya ketemulah satu kata yang mewakili 16 kata, nosara, norasi dan sebagainya, itu menjadi kata toleransi. Kita bertoleransi dengan sesama. 16 orang selesai. Berikutnya kemudian ada kata-kata apa lagi tadi? Ada kata-kata yang lain itu. Oh ya, ikhlas main HP. Bercermin. Itu ada 14 atau berapa? Bercermin kemudian. Ada yang lain, bercermin dan seterusnya. Terus setelah berdiskusi, ngobrol pada saat belum mengerjakan. Ciklah. Jangan ngobrol, jangan main game, jangan tiduran, jangan pada saat. Ganti dengan kalimat positif. Apa? Mereka saya suruh nyari, waktunya cukup lama sih 3 menit. Tadi itu nyari untuk waktu-waktu mengganti kata negatif jadi positif. Akhirnya mereka sepakat untuk tertib dalam belajar. Dari no, atau main HP itu tertib belajar. Tidak lama kemudian mereka ada yang ngobrol. Hei, kenapa kalian ngobrol? Kan ini, oh iya Pak, kita tertib saat belajar. Wah, kita main game lah. Ya kan kemarin saya main game, sekarang saya sudah isi sama dia pas juga yang isi belakang tempat duduk belakang habis dia akan main game belum ada yang keluar. Saya biarin itu apa kalah itu, apa bisa kalah? Baca tata tertib dulu Pak. Oh ya. Jangan baca tata tertib kita selesaikan. Oh enggak Pak, tata tertib. Nah, ternyata diubah menjadi tertib di kelas. Ketika dia tidak tertib, saya ingatkan itu orang nggak rokok itu ada 34 orang gitu. Wah itu Pak yang nggak beres itu. Dia tidak mengingkari keyakinannya. Ini kemudian yang akhirnya nanti akan membawa keyakinan mereka tetap supaya muncul nilai-nilai kebajikan, muncul nilai-nilai intrinsik, motivasi intrinsik. Alhamdulillah sampai tadi jam 8.20 itu mereka sepakat dan saya suruh nempel di kelas kami. Ini ada juga yang menyeleneh, Pak Guru jangan mengintimidasi siswa gitu. Emang yang guru tugasnya mengintimidasi kan bukan, saya bilang gitu. Ya oke lah, saya ganti jangan mengintimidasi. Terus guru kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh kasih tugas, guru suruh ngapain gitu. Saat itu yang nggak terpikirkan sama saya itu. Iya ya, anak-anak itu ternyata juga punya tugas 15 mata pelajaran nih. Kalau misalkan masing-masing orang aja ngasih pelajaran tugas misalkan sekian, banyak. Itu yang harus saya pikirkan sebelumnya. Jadi terus gimana dong? Enaknya guru suruh tidur aja di kelas atau di ruang guru atau gimana? Ya enggak dong Pak. Hanya kita pengen untuk ya jangan banyak-banyak kalau kasih tugas. Hah? Enggak lah. Oke. Kalau ini buku kepala sekolah saya bilang. Ini kalau kawan dia aja tak masuk. Yang lain jangan. Saya bilang bahwa oke, kawan dia akan kasih tugas sama kalian. Tapi kalian harus tata tertib nomor 1 dan 2 harus sepakati bersama. Ya Pak, siap. Deal. Awal itu harus menghargai setiap siswa yang ada di kelas tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ya maksudnya mereka kan kalau tidak mampu kayak si Fajar dan itu kan maaf ya ada sedikit middle. Nah itu pengennya dia berapapun mereka kualitas di kelas itu pengen dihargai. Nah karena dia kalau saya nggak deal dengan nomor 3, dia nggak deal dengan nomor 1 dan 2. Akhirnya ya sudah kita sepakat. Saya deal nomor 3, kamu nomor 2, oke. Ya Pak siap. Nah itu yang akan saya pakai untuk meningkatkan budaya memotivasi mereka. Kalau dia sudah sepakat itu kan sepakat untuk mentaati peraturan itu kan ya dia udah sendiri, yang sanksinya juga mereka sendiri nanti yang menentukan. Jadi yang sekian ada 30 sekian kita ubah menjadi 3 1. Tadi akhirnya ada 3, tidak sampai 7. Jadi
didaulah, kemudian itu nanti ditempel. Untuk apa? Meningkatkan intrinsik supaya tadi bukan ini supaya muncul kemauan untuk tertib itu dari diri sendiri, tidak atas perintah orang lain. Ini yang kemudian diharapkan untuk masa depan mereka lebih baik. Jadi tidak dengan kerangka ini jangan itu tapi oke, kita tutup dengan toleransi. Ada lagi yang bau badan. Ternyata ada kasus bau badan di Padua. Pak, bau badan Pak. Aduh, ini apa lagi? Iya, itu ternyata muncul. Iya, aku juga merasa terganggu kalau ada anak yang mengeluarkan aroma tertentu. Betul sekali. Di Padua. Berarti ini masuk yang mana saudara? Kalau ini kan kalau bau badan itu kan tersinggung khawatirnya. Oke, berarti itu tidak memiliki toleransi gitu. Toleransi dengan tetangga sekitar gitu. Ya nanti solusinya gimana ya? Ya harus ini deodoran lah gitu. Kalau mau berangkat ya mandi dulu gitu. Habis nyentuh pasir dan mandi kan terus gimana gitu. Akhirnya itu nanti dimasukkan pada poin 1, toleransi terhadap sesama. Kalau mereka yang berbeda berarti tidak toleransi terhadap sesama. Tidak bau badan adalah kalimat negatif. Kita ganti dengan kalimat positif, toleransi terhadap sesama. Akhirnya saya korbankan 2 jam biologi, tapi tidak bicara. Kira-kira setengah jam cukup gitu ya. Kemudian ada 3 diskusi. Ada yang ditanyakan Bu? Pak? Ya, silakan Bu. Kalau saya amati dari keyakinan tadi itu seperti itu ya. Kalau dilihat dari pribadi Anda sebagai CGP, ini adalah lompatan besar bagi pribadi Anda yang sebelumnya. Jadi sepertinya setelah CGP, Pak Haji kayaknya harus jadi wakasek kesiswaan. Cocok. Ya, karena bagaimanapun memahami pasti banyak pelajaran-pelajaran dari CGP itu cocok untuk jadi ini kesiswaan. Sebagai salah satu contohnya, ini loh yang sampai sekarang saya membuat gimana ya caranya. Anak itu kan pasti sekarang lagi mengikuti tren, sepemek lah, rambut opal lah, bagaimana Anda sebagai mulai lah. Nah, bagaimana Anda sebagai guru penggerak menangani ini? Karena saya begitu saja, ya maksudnya menangani ini bagaimana caranya gitu. Karena kalau mungkin karena dalam pikiran saya yang rapi, kalau memang mau bebas sekalian boleh sampai diikat gitu kan. Kalau memang mau rapi gitu. Nah itu gimana itu caranya menghadapi anak-anak yang Bu ini enggak loh. Nah sekarang saya karena dengan yang tadi dengan caranya kita sebagai teman pendekatan kepada anak sudah, sebagai manajer sudah, tapi tetap nggak ngena. Itu apakah Anda punya solusi? Oke, makasih Bu Edi. Ini pertanyaan yang menarik. Tapi perlu tahun 2013 tahu saya pernah ikut menangani banyak kasus kesiswaan tentang rambut itu bukan masalah baru, itu masalah lama. Waktu itu kepala sekolahnya corona, kesiswaannya Pak Eko sekali. Pak Eko, kalau Pak Eko ulah, terus anak itu berpikir, tapi waktu itu belum istilahnya ya hanya ngomong tapi tanpa dibarengi dengan ilmuwan. Itu dasarnya apa, itu referensinya di mana, enggak punya referensi. Kalau saya hanya referensi. Bedanya di sekarang. Dulu, tentukan mana yang dimiliki siswa. Muncullah foto yang itu kaos, kemudian ada yang foto pakai baju, ada yang foto pakai pramuka, sama foto pakai persis.
tentukan standarnya. Cari laki-laki mana yang patut dijadikan rambutnya sebagai contoh. 2013 kalau saya ingat saya. Jalan kan waktu itu. Nah, terus seperti itu enggak Pak, selesai, harus sesuaikan. Kalau kita diperangkai jangan ini, jangan itu kalimatnya negatif. Diganti dengan kalimat positif. Seperti itu, potongan rambut. Mau potong di barbershop, mau potong di gunting rambut, mau potong dimanapun, seperti itu. Terus pertanyaannya sekarang, mana foto yang menjadi acuan? Ya, kesesuaian apa ini? Ya kalau saya kan cuma kepala sekolah, mau ditaruh di kurikulum di sesuaian silakan, di masyarakat. Ya saya kan sesuai. Masa saya harus ngurus sesuatu itu kan tidak lah. Saya tetap ngurus apa yang menjadi tugas saya sebagai ASN yang diberi tugas tambahan bla. Nah ini kaitannya dengan oke. Ada yang lain ditanyakan nggak? Memang di guru penggerak itu asiknya begitu. Jadi kita dilarang untuk, bukan dilarang ya, kita diperintahkan untuk mengetahui karakteristik masing-masing anak. Bagaimana kalau misalkan anak itu sudah terlanjur melakukan kesalahan? Anak yang sudah terlanjur melakukan kesalahan dilakukan proses namanya segitiga resolusi. Jadi kita tidak menghakimi anak ya, karena kita bukan pengadilan. Kita lembaga pendidikan yang mana nanti harapan siapapun yang menyekolahkan anak di sini itu dari yang tidak baik menjadi perilakunya baik, dari yang kurang pintar menjadi pintar, dari yang lambat menjadi sedang, dari yang sedang kemampuannya menjadi tinggi. Harapannya begitu. Bisa nggak? Ya nanti dia sejarah yang diciptakan. Bisa tidak? Ya kan kita berproses bersama. Caranya adalah satu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dengan salah divalidasi, dan untuk menghindari sudon. Kemudian kita buat keyakinan bersama. Keyakinan mereka seperti apa? Contohnya seperti itu. Ini tentu yang bisa melakukan tidak hanya BK, guru-guru pun di lingkup yang lebih kecil harapannya bisa melakukan segala solusi. Contoh, kemarin itu ada 4 anak kelas IPA 4 itu namanya salah satunya itu si Nova dan 4 orang yang lain. Itu saya absen tidak ada. Rata-rata absen tiba-tiba itu skip ya, rata-rata absen. Tiba-tiba absen. Nah, setelah di absen, ini kemana? Banyak sekali, ada 5 orang yang tidak datang. Apa sih itu? Karena absen ya juga absen Nah, ternyata mereka ini kemana? Nggak tahu Pak, pokoknya tadi katanya ada badai kempes. Masa kempes jam 11? Ini anak saya. hari itu. Oke lah. Dia udah mau selesai, saya khawatir mereka tersinggung. Oke, masuk aja. Dan begini saya pertanyaan saya, kenapa harus berlima? Motornya yang kempes berapa? 1 Pak. Kenapa harus berlima? Semua ada. Ada. Kecuali 1 cuma dari awal nggak masuk. Itu semua itu. Oh, dari 5 itu? Semua Yang biasa
suruh masuk neng. Kelas lagi ya. Bapak masuk di mobil, Pak Ade masuk. Papat ya? Di papan. Oh iya, itu apa? Nah, kemudian mereka saya suruh, kamu kira-kira bisa nggak, apa namanya, memperbaiki kesalahan kalian, memperbaiki perilaku kalian. Ya Pak, kata tadi silakan dulu lakukan sakit tahu. Iya Pak, bisa. Terus kita udah satu orang jalan ya. Ya, nggak usah 5 gitu, asal sahabat ini gitu, foto 1 dibuat 5 orang. Ya sama dia itu salah satu bentuk restitusi apa namanya segitiga restitusi. Dan itu saya belum ketahui sebelum saya itu benar jujur ya. Dulu ya boleh aja, ya itu nggak tahu ya. Anak sebagai Oh, berarti Anda dari dulu itu kurang peduli sama anak. betul. Sering ini. Padahal setelah berbuat saya anak ternyata aset ya. Aset bangsa yang harus diselamatkan. Baru tahu ya? Baru tahu. Anak dititipkan sama orang tuanya itu ketika lagi di sekolah. Iya. Dan itu baru sadar setelah berbuat. Ya. Ya kalau menghadapi siswa yang seperti itu ya kita pakai segitiga. Tentu nanti pelaksanaannya beda-beda. Beda dengan guru pas. Siswaan beda dengan guru pas. Terima kasih. Ada pertanyaan dari sekalian? Ya, itu cara meningkatkan apa namanya Budaya positif. budaya positif dari yang ekstrinsik disiplin menjadi motivasinya intensif. Ya silakan Bu. Saya tidak akan bertanya, Pak Haji. Ya. Mungkin saya hanya menanggapi, boleh ya? Boleh. Oke, alhamdulillah setelah saya ikut presentasi Pak Haji ini, saya jadi tahu ya, ternyata ada posisi beberapa macam posisi kontrol seorang guru ketika siswa-siswanya melanggar kata tertib ya. Dulu kalau saya pribadi, saya begini aja, satu gaya aja, mungkin menghukum. Ternyata dari pemaparan tadi ada sebagai teman, manajer, mentor, sama pembuat rasa bersyukur. Terima kasih mungkin pencerahan buat saya. Lain kali kalau saya menegur siswa atau ada pelanggaran yang mereka lakukan, mungkin dengan ini ya, posisi betul nih Pak, berbeda-beda. Saya akan memposisikan mungkin lebih bervariasi ketika saya melihat kondisi anak harus gimana, dan mudah-mudahan sih hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan berpengaruh terhadap nilai kinerja kita. Apa sih kinerjanya? Yang PRS? Yang belum terekam mudah-mudahan segera dapat terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.